Halo anak-anak, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran dari rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ketiga dan keempat. Materi ini untuk kelas 5 semester 2 dengan muatan pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan kompetensi dasar kondisi khusus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan memahami, siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus bisa berprestasi dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, dengan mencoba, siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari setiap bunyi sila dalam Pancasila tidak lepas dari usulan 3 tokoh dalam perumusan Pancasila. Siapa sajakah 3 tokoh tersebut? 3 tokoh tersebut yaitu Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 dasar negara, Profesor Dr. Supomo yang pada pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, dan pada 1 Juni yaitu sidang terakhir BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Atau untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku siswa halaman 175. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang.
Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Masyarakat, dengan demikian kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, perhatikan gambar ini. Ada dua buah gambar. Yang pertama itu gotong royong membangun sebuah tempat ibadah. Dan yang kedua adalah anak-anak sedang belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, kita pasti akan membicarakan hal-hal yang harus kita putuskan demi kebaikan kelompok dan demi kebaikan bersama. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warganya dengan melakukan musyawarah. Mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Lalu, pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kita perlu membuat surat undangan. Jadi, surat undangan perlu kita buat untuk membuat daftar pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Suksesnya sebuah acara tidak lepas dari undangan para peserta dalam acara tersebut. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Tokoh yang memberi usulan dalam perumus Pancasila adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai yang terkandung dalam gotong royong antara lain kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Manfaat musyawarah antara lain dapat memecahkan masalah bersama dan memberi dorongan untuk hidup rukun.
Surat undangan digunakan untuk mendaftar orang-orang yang akan diundang ketika akan mengadakan sebuah acara. Tugas hari ini, yang pertama, lengkapilah bagian berikut. Kalian bisa mempost video ini untuk menuliskannya. Kemudian, tugas yang kedua, kerjakan soal di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? 2. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. 3. Dari bahasa apakah istilah Pancasila dan apakah artinya? 4. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Kelima, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Dan yang keenam, kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Yang C, tugas yang C, buatlah satu surat undangan resmi. Demikian, semoga yang Bu Evin sampaikan bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.